Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukhari Muslim keluarkan dari sumber yang sama Aisyah radhiyallahu anha. Karena di situ qalat, karena Aisyah yang bercerita ini. Ya. Anna Aisyah qalat, ini Aisyah yang cerita tentang peristiwa ini. Sahara Rasulullah SAW. Ya. Hati-hati nanti sekalian, karena yang baca Sahara Rasulu, karena Rasul yang menyihir itu. Kalau Rasulullah ya Nabi yang disihir. Kalau Rasulullah berarti Nabi yang sihir. Kalau Rasulullah Nabi yang disihir. Beda huruf, beda baris saja itu sudah memberi makna sangat besar. Nah, di mana filenya ini? Ini rajulun. Jadi qalat sahara Rasulullah SAW rajulun. Jadi kata Aisyah bahwa Nabi itu pernah disihir oleh rajulun, seorang laki. Siapa laki-laki ini? Min Bani Zuraik, satu suku dari Yahudi. Bani Zuraik namanya. Ini suku yang paling anti betul sama Nabi. Ini Bani Zuraik, 2 kali hampir Nabi di sini terbunuh. Yaitu satu suku di Khaybar itu. Ingat Khaybar sekalian, pendudukan Yahudi di situ. Setelah perang Khaybar, kalah total itu Yahudi. Marah sekali Yahudi di situ. Sampai Nabi itu dibuatkan makanan oleh Zainab. Bukan Zainab putri Nabi, Zainab yang pura-pura masuk Islam karena bapaknya tewas di situ, saudaranya tewas, ibunya tewas, keluarga besarnya itu Zainab habis di situ. Maka dia berniat menghabisi juga Nabi, maka dibikinkan kambing panggang. Dipanggang itu kambing kesukaannya Nabi, dari pahanya itu baru ditaburi racun. Lalu mengundang Nabi makan, Pak. Syukurlah alhamdulillah di tahap ini mau betul satu kali mau dikasih tewas Nabi itu, Allah lindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai paha kambing itu tulangnya yang bicara. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, jangan kau makan ini saya mengandung racun. Jadi salah satu dari mukjizat Rasulullah, dari 33 mukjizatnya Rasulullah adalah tulang paha kambing ini bicara bahwa jangan kau makan saya. Tapi ada sahabat yang sudah makan, Pak, dan itulah yang meninggal. Rasulullah belum sempat makan, baru dia mau makan bicara itu. Ini dari Bani Zuraik juga. Jadi Bani Zuraik itu adalah Yahudi yang betul-betul itu kejamnya, ada yang kejam. Karena apalagi dikala waktu perang Khaybar itu. Ya, yuqalu lahu, siapa ini rajulun yang begitu berani, yang nekat ini menyihir Nabi? Namanya Labidu ibnu Al-A'sam. Namanya Labid ibnu A'sam. Labid ibnu A'sam. Labidu ibnu A'sam. Ini namanya itu kan Silabi ini. Labid ibnu A'sam. Ini tukang sihirnya Yahudi yang paling tersohor, tidak ada kalah tukang sihir. Itu warga Yahudi yang tersisa keliling cari tukang sihir. Bagaimana menyihir Rasulullah itu, dikasih tewas memang rencananya.
Dua itu targetnya, kalau bukan mati gila saja itu Rasulullah. Maka cuma Labid waktu itu bilang, apa bayarannya? Bilang, saya akan kumpulkan seluruh emas yang ada di sini untuk hadiahmu itu. Yang penting kamu lakukan itu, Pak. Jadi Yahudi itu, Pak, memang bukan hal baru itu bencinya sama Islam. Bukan hal baru, sudah turun-temurun itu. Apa yang menjadi hasadnya itu, dengkinya itu, kedengkian Yahudi itu, Pak, sejarah lama itu kepada Islam sampai keturunan-keturunannya. Apa akibatnya setelah Nabi disihir? Berakibat sama Nabi, Pak. Tapi ya akibatnya ini tidak sedahsyat yang diharapkan oleh tukang sihir itu. Berpengaruh, dan ini menunjukkan bahwa memang ada pengaruh pada sihir itu, bukan cuma hayalan saja, betul-betul ada. Pada fisiknya Nabi sakit, karena Rasulullah SAW, bagaimana itu yang terjadi? Yuhawil, sering dia seperti menghayal, seperti dia apa namanya itu? Ya seperti yuhawil, seperti melakukan sesuatu tapi dia tidak. Itu pengaruh yang terjadi pada Nabi SAW. Dan berapa lama ini, Pak? Mengatakan 1 bulan, mengatakan 6 bulan, bila 1 tahun terjadi itu pada Rasulullah SAW. Ya, meskipun ini, ya annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alah. Nabi seperti membayangkan sesuatu, dia melakukan sesuatu, padahal dia tidak lakukan. Tapi kata para ulama dalam mensyarah hadis ini, tidak ada pengaruhnya bagi wahyu, tidak ada. Tidak ada pengaruhnya bagi wahyu. Ini hanya pengaruh pada fisiknya Nabi SAW. Dan ya setiap Nabi dan Rasul ada namanya sifat Nabi, sifat Rasul itu namanya sifat tabi'iyah, sifat sama dengan kita, yang disebut dengan sifat basyariyah. Sifat basarnya Nabi kan lapar, haus, sakit, bisa juga menangis, sedih, berdarah, luka, seperti ini saja. Kalau ada mengatakan kenapa bisa Nabi kena, itulah sifat manusiawi, semua orang bisa kena, Pak. Nanti sesudah ini baru keluar nanti wahyu ya untuk menjawab itu, bagaimana kita berlindung dari kejadian itu. Dan ini peristiwa yang mengajari kita, hatta iza kana zata yaum aw zata lailah wa huwa indi lakinnahu da'a wa da'a, sampai suatu saat dia di sisi Nabi, di sisi istri beliau Aisyah. Nabi itu karena merasakan juga sakit, terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus dia berdoa. Ya. Dan terus dia berdoa. Summa qala, ya Aisyah, dia mengatakan kepada istrinya Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fima istafaitahu. Ya, fihi, ini semoga doaku ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluhanku ini yang kurasakan. Sering sakit juga pada tubuhnya Nabi SAW. Tapi inilah tidak sebanding kerjanya itu Labid sebagai tukang sihir dengan pengaruh, Pak. Itu artinya betapa Allah menjaga ini. Tapi memberikan nanti nasihat kepada kita. Kalau setingkat Nabi begitu, Pak, dengan sihir yang begitu dahsyat bisa kena Nabi, apatah lagi kita? Apatah lagi kita?